Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Soli dan Solihah? Semoga baik-baik saja ya. Jumpa lagi pada video pembelajaran tematik. Hari ini kita masih melanjutkan tematik 4F pada subtema 3 tentang giat berusaha meraih cita-cita. Sedangkan materi yang akan kita pelajari adalah pemanfaatan sumber daya alam dan keberagaman karakteristik individu. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Say basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita saksikan video pembelajarannya bersama-sama ya. Cekidot. Teman-teman, kalian pasti sudah tahu bahwa masyarakat Indonesia terdiri atas pemeluk agama yang berbeda-beda. Masing-masing umat beragama memerlukan tempat beribadah. Setiap tempat ibadah memiliki bentuk yang khas. Nah, berikut ini adalah tempat ibadah umat beragama yang ada di Indonesia. 1. Umat Islam beribadah di masjid. 2. Umat Kristen beribadah di gereja. 3. Umat Katolik beribadah di gereja. 4. Umat Buddha beribadah di wihara. 5. Umat Hindu beribadah di pura. Dan 6. Umat Konghucu beribadah di kelenteng. Selain memiliki keragaman budaya dan agama, Indonesia juga memiliki keragaman sumber daya alam. Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang kaya akan sumber daya alam. Kekayaan alam tersebut dapat dimanfaatkan demi kesejahteraan masyarakat Indonesia. Kekayaan alam Indonesia melimpah, tetapi persebarannya tidak merata. Berikut persebaran hasil pertanian, perkebunan, peternakan, dan kehutanan. A. Pertanian dan perkebunan. Pertanian di Indonesia menghasilkan berbagai macam hasil bumi, antara lain padi, jagung, dan kedelai. Pulau Jawa merupakan sentra tanaman padi dan palawija. Hal ini dikarenakan Pulau Jawa memiliki hamparan dataran rendah yang luas, sehingga cocok sebagai daerah pertanian padi dan palawija. Berikut ini tabel persebaran hasil pertanian dan perkebunan di Indonesia. B. Peternakan. Hewan ternak adalah hewan yang dikembangbiakan untuk dimanfaatkan atau diperjualbelikan hasilnya. Berikut ini beberapa daerah penghasil utama hewan ternak di Indonesia. C. Kehutanan. Sumber daya hutan yang dimanfaatkan oleh manusia yaitu kayu dan rotan. Kayu banyak dihasilkan dari Pulau Kalimantan dan Papua. Berikut ini daerah-daerah penghasil kayu di Indonesia. Teman-teman, tahukah kalian bahwa Ibu Susi Pujiastuti merupakan contoh seorang yang sukses mencapai cita-cita dan mimpinya? Beliau telah berhasil meningkatkan kesejahteraan nelayan, khususnya di daerah Pangandaran. Ya, Pangandaran merupakan wilayah di Indonesia yang memiliki kekayaan sumber daya alam di bidang perikanan. Nah, sekarang teman-teman boleh mengamati peta persebaran sumber daya alam tambang di Indonesia berikut ya. Barang tambang merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Indonesia kaya akan sumber daya alam tambang. Barang tambang tersebut diolah untuk dimanfaatkan dalam kehidupan. Satu contoh barang tambang adalah timah. Biji timah merupakan hasil dari pelapukan batuan granit. Biasanya timah digunakan dalam pembuatan kaleng. Biji timah yang diolah lebih lanjut menjadi logam timah ini biasanya digunakan sebagai pembungkus permen, rokok, atau coklat karena logam timah tersebut tipis menyerupai kertas. Indonesia adalah sebuah negara yang terdiri dari ribuan pulau dengan keragaman sumber daya alam yang tersebar di pulau dan lautnya. Sumber daya alam tersebut diolah negara dan digunakan untuk kepentingan seluruh rakyat Indonesia. Itu membuktikan negara Indonesia adalah negara kesatuan. Tahukah kalian ada 6 agama yang diakui di Indonesia? Setiap agama memiliki hari perayaan agama dan tujuan merayakannya. Hari raya agama yang berkaitan dengan hari kemenangan dan tujuannya, contohnya Hari Raya Galungan. Hari Raya Galungan yang dilakukan oleh umat Hindu adalah hari memperingati terciptanya alam semesta beserta isinya dan kemenangan Dharma melawan Adharma. Umat Hindu melakukan persembahyangan ke hadapan Sang Hyang Widi dan Dewa Batara.
Tujuan perayaan ini sebagai tanda puji syukur atas rahmat Sang Hyang Widi serta untuk keselamatan selanjutnya. Hari raya agama yang berkaitan dengan kelahiran orang-orang suci, contohnya Hari Raya Maulid Nabi Muhammad SAW. Hari besar ini dirayakan oleh umat Islam untuk merayakan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Tujuan utama Maulid Nabi adalah untuk mengembalikan semangat dan motivasi umat Islam sehingga dapat meraih kemenangan dalam menghadapi setiap serangan musuh yang ada, seperti yang telah dicontohkan Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini sudah selesai. Sekarang saatnya teman-teman mengerjakan tugas ya. Tugas yang pertama, kalian kerjakan, ayo lakukan pada halaman 113. Kemudian tugas yang kedua adalah, ayo mencari tahu pada halaman 115. Terima kasih telah menyaksikan video pembelajaran ini ya teman-teman. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Tetap semangat belajar dari rumah dan selalu jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.